panas saksi ahli dalam sidang ijazah palsu Jokowi. Sebut Egy Sujana tak paham bahasa. Sugi Nur, Bambang Tri, dan juga Egy Sujana. Bambang Tri, orang yang selalu cari cara gimana supaya bisa masuk penjara. Iya, karena idenya sempit. Maka dia putuskan membuat buku-buku yang isinya fitnah. Yang difitnah nggak tanggung-tanggung, presiden. Ya, kelar di penjara, ditinggal sama anak istrinya, dia bingung lagi cari cara gimana caranya supaya masuk penjara lagi. Nah, sementara Egy Sujana nggak jauh beda. Jadi kuasa hukum dua orang tadi, sohibnya itu, dan daripada kasus-kasus yang ditangani, Egy itu lebih populer dengan penampilannya yang selalu pakai kacamata hitam, meski di dalam ruangan yang banyak lampunya. Ya, kita tahulah, ayam berteman dengan ayam, bebek berteman dengan bebek. Bambang Tri, orang yang punya kehaluan luar biasa, jumpa dengan Sugi Nur diwawancarai, dia kemudian menggugat Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu. Lagi-lagi isu halusinasi. Digugat ke pengadilan didampingi oleh pengacara dari ada dalam lingkaran HTI, kelompok yang selalu berpikir bagaimana membuat kekacauan negara dengan hoax, dengan sesuatu yang tidak logik. Lo bayangin. Awalnya dia teriak-teriak, siapapun yang tidak percaya dengan omongan Bambang Tri bahwa Presiden Jokowi mempunyai ijazah palsu, orang itu berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Sumplak bukan? Tapi kalau omongan anak hanya sekolah kelas 5 SD ya wajar lah. Apa yang perlu kita cermati dari orang seperti ini? Yang kita cermati adalah dagelan kebodohan, pamer kebobrokan moral. Sidang tentang dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo terus bergulir di pengadilan. Kekinian, salah satu kuasa hukum Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, yakni Ahmad Kozinuddin, memaparkan ada kejanggalan dalam sidang perkara digugat ijazah palsu Jokowi itu. Ia menilai kejanggalan dimulai saat saksi ahli bahasa memberikan pendapatnya dalam sidang tersebut. Menurut Kozozin, ahli bahasa yang ditampilkan penuntut umum memberikan keterangan tendensius hingga menyerang salah satu tim pengacara. Ia sempat merevisi sejumlah keterangan-keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan sangat tendensius, secara subjektif, menyerang pribadi lawyer terutama Bang Egy Sujana, katanya. Ia bahkan menuding Egy Sujana sebagai orang tidak paham bahasa. Tetapi kemarin yang pada Selasa, sebelumnya ketika diuji kemampuan kebangsaan ahli bahasa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ternyata kedodoran dan keteteran, ungkapnya. Bahkan terakhir dirinya juga merevisi sejumlah keterangan-keterangan tadi yang saya sebutkan di dalam babnya, dan bahkan ahli bahasa ini lupa kapan diperiksa. Awalnya ahli bahasa ini keceplosan sudah periksa 2 tahun yang lalu jelasnya. Dan kemudian kata Gusinuddin pihaknya mengenai keterangan-keterangan ahli bahasa ini di beberapa perkara yang lain. Kemarin rekan sejawat saya, Mahmud Esa atau kami yang sering memanggilnya sebagai dengan panggilan akrab Engkong ya. Dia ini kan ikut beberapa sidang Habib Bahar, dan yang lainnya dia bilang itu keterangan dari ahli bahasa ini sama, katanya. Jadi seperti copy paste dengan keterangan-keterangan yang pernah ahli bahasa sampaikan pada kasus atau persidangannya, perkara lainnya jelasnya. Nah, itulah yang kemudian dugaan kami ini. Copy paste kemudian masuk juga nyambung. Kalau kemudian ahli bahasa ini menyatakan keterangan ini sudah diambil 2 tahun yang lalu, ungkapnya. Jangan-jangan keterangan ini adalah yang dipakai juga pada kasus Edi Mulyadi. Kemudian pada kasus Habib Bahar dan kasus lainnya tutupnya. Isu ijazah Presiden Jokowi palsu menghebohkan publik, khususnya di media sosial. Ijazah dari Universitas Gadjah Mada Jokowi disebut segelintir orang palsu. Rektor UGM pun akhirnya menegaskan bahwa keyakinan mereka adalah ijazah Jokowi asli. Pihak Bambang Tri yang memang melakukan gugatan atas persoalan ijazah Jokowi pun ikut menanggapi pernyataan pihak UGM.
Salah seorang konsekuen Bambang Egy Sujana menegas bahwa peristiwa hukum sebagaimana yang pihaknya lakukan harus dipahami secara intelektual dan tidak bisa diadakan. Peristiwa hukum harus dipahami menjadi satu peristiwa yang intelektual, bukan liar. Bukan satu keadaan yang diadakan, tapi ini fasilitas negara sebagai negara hukum. Harus diprioritaskan pendekatan ilmu hukum ini. Jelas Egy dalam konferensi pers yang juga disiarkan secara daring pada Rabu. Karenanya Egy menganggap hal ini pihaknya menilai apa yang disampaikan oleh Rektor UGM terkait ijazah Jokowi tak bernilai sama sekali. Hal ini karena menurut Egy apa yang pihaknya persoalkan sudah masuk ke ranah hukum dan segala pernyataan tak bernilai jika tidak dilakukan dalam sidang kaitan dengan penjelasan atau apa yang dia katakan. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.